Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sikap muslim dalam menyikapi musibah COVID-19. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas bagaimana sikap muslim terhadap musibah COVID-19 ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan COVID-19. Dari keterangan WHO bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Yang penularannya terjadi karena adanya kontak langsung dengan virus COVID-19 ini. Penularannya bisa jadi langsung mengadakan kontak dengan orang yang mengidap penyakit corona ini. Mungkin dengan cara berjabatan tangan, berpelukan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bisa tertular karena menyentuh benda-benda yang telah terkena virus corona ini. Katakanlah di meja tersebut ada virus corona, kemudian kita sentuh, langsung kita tertular. Yang ketiga, terkena percikan cairan yang mengandung virus corona ini. Seperti orang yang telah terkena virus ini batuk atau bersin, kemudian percikannya mengenai kita, langsung kita tertular. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin agar kita tidak tertular dari penyakit ini. Bagi orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuhnya kuat, pada awalnya penyakit ini tidak mempunyai gejala. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuhnya rendah atau lemah, maka orang tersebut akan mempunyai gejala seperti batuk, sesak napas, dan demam tinggi. Kalau tidak kita antisipasi dengan segera, maka bisa-bisa menyebabkan kematian. Pada hari ini kaum muslimin yang berbahagia, virus ini telah menjangkiti lebih dari 100 negara di dunia ini dan telah menelan korban ribuan jiwa banyak. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memutus rantai penyebaran atau penularan virus corona ini. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap virus corona ini? Di dalam Islam, penyakit menular ini dikenal dengan sebutan wabah atau ta'un. Wabah atau ta'un ini telah berjangkit pada masa Rasulullah dan juga pada masa sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi sebagai umat Islam
kita harus melihat bagaimana menurut Islam penyakit menular ini. Yang pertama, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu ayatur rijzib talallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadi. Fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru min. Rasulullah SAW bersabda, wabah penyakit menular itu adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka jika kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri tersebut. Dan apabila kamu berada di negeri, kamu berjangkit penyakit tersebut, maka janganlah kamu lari daripadanya. Jadi kaum muslimin bahagia, yang pertama menurut hadis ini, ta'un itu adalah peringatan bagi kita. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wazulzilu. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digoncang dengan berbagai cobaan atau ujian. Jadi kaum muslimin bahagia, ayat ini menjelaskan bahwa ta'un adalah salah satu ujian bagi kita. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zoharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan oleh tangan-tangan manusia, supaya dirasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin yang berbahagia, dari ayat dan hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa jelas di situ bahwa ta'un ini adalah yang pertama peringatan, yang kedua sebagai ujian, dan yang ketiga sebagai azab, yaitunya akibat dari perbuatan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini? Dari keterangan yang telah kita sampaikan tadi, bahwa COVID-19 ini menurut pandangan Islam adalah salah satu peringatan, ujian, dan azab. Maka sikap kita yang pertama adalah memuhasabah diri. Mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita lakukan, sehingga datang cobaan yang sangat berat kepada kita pada hari ini. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jalan satu-satunya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertobat itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang nyatakan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 110, yang artinya, barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun dan bertobat kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kaum muslimin berbahagia, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berikhtiar. Harus berusaha. Bagaimana ikhtiar kita? Yang pertama, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah, al-Islamu nazif fatanazzafu la yadkhulul jannah illa nazif. Yaitunya menjaga kebersihan. Islam itu adalah bersih. Maka jagalah kebersihan. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang tidak bersih, kecuali orang-orang yang bersih. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jaga kebersihan. Cuci tangan kita.
bersihkan seluruh tubuh kita. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah kita, yaitunya dengan melaksanakan social distancing, yaitunya menjaga jarak, menjaga pembatasan sosial, jaga jarak kita, agar jauhi kerumunan, hindari keramaian, dan juga tempat-tempat umum. Dan yang ketiga adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, itulah sikap kita di dalam menyikapi COVID Corona ini. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.